Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Hidayati Rohmah dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang KD 3.6 menelaah struktur teks prosedur. Sebelumnya, kita kilas kembali materi minggu lalu, yaitu apa itu teks prosedur dan jenisnya. Teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah pengerjaan sesuatu yang sistematis dan runtut. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Di sini, jenis teks prosedur dibagi menjadi 3. 1. Teks prosedur membuat sesuatu. 2. Teks prosedur menggunakan alat. 3. Teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, kali ini kita akan membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan atau goal. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, penutup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan atau goal. Tujuan pada teks prosedur berisi tentang capaian yang akan dicapai dalam teks tersebut atau penjelasan mengenai sesuatu yang akan dibuat dan dilakukan. Tujuan dikemas dalam bentuk kalimat pengantar yang berada pada bagian awal teks prosedur. Misalnya, Ananda ingin membuat teks prosedur tentang nasi goreng, maka judulnya cara membuat nasi goreng. Pada tujuan dapat Ananda tulis, nasi goreng adalah salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat. Nasi goreng sangat nikmat jika dinikmati ketika perut kosong. Itu merupakan tujuan yang akan dicapai pada teks prosedur kita. Yang kedua, alat dan bahan atau material. Bagian ini berisi penjelasan tentang alat dan bahan yang digunakan. Penjelasan mengenai bahan harus rinci dengan ukuran yang akurat. Misalnya, Ananda membutuhkan air, maka tuliskan berapa air yang Ananda butuhkan, seperti 1 liter air atau 500 cc air. Struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Inilah bagian utama dari teks prosedur. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah dalam membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Langkah-langkah dalam teks prosedur harus sistematis atau runtut. Yang keempat, penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, penekanan isi atau ucapan selamat kepada pembaca. Berikut contoh ucapan selamat yang dapat digunakan. Sangat mudah bukan? Anda juga bisa membuatnya di rumah. Selamat berkreasi. Mari kita perhatikan contoh teks prosedur lengkap dengan strukturnya. Nah, ini salah satu contoh teks prosedur cara membuat bubur Manado. Judulnya cara membuat bubur Manado. Tujuannya, menu sarapan bubur sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Struktur yang kedua, bahan dan alat. Di sini bahan dan alat telah dijelaskan. Yang pertama, 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil, 1500 ml air. Di sini ukurannya sudah dijelaskan secara rinci. Struktur yang ketiga, langkah. Langkah-langkah di sini sudah berurutan secara rinci per tahap, yaitu yang pertama, didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. 2. Tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. 3. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Struktur yang keempat yaitu penutup. Penutup di sini berisi mudah, murah, dan sekaligus sehat.
Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Jadi, di sini penutup berisi ucapan selamat kepada pembaca. Baiklah, sekian pembahasan kita tentang struktur teks prosedur. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.